Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan apa itu Artificial Neural Network, yang dimana kelompok kami beranggotakan 2 orang, dengan saya sendiri, Sinta Bella, dengan NPM 2235 10362, dan teman saya Ranti Putrinian dengan NPM 2235 10056. Baiklah, di sini ada yang pertama itu ada pembahasan ini Artificial Neural Network, yang dimana itu di sini sistem yang pertama ada sistem artificial neural network, lalu ada kasus untuk penerapan artificial neural network atau ANN ini dalam memprediksi kapasitas dukung fondasi tiang, lalu ada langkah-langkah metode yang digunakan, yang dimana ini ada kita harus memulai dulu, lalu ada pengumpulan data, processing data, desain arsitektur ANN, lalu validasi dan pengujian model, dan evaluasi model, lalu prediksi dan analisis, dan juga optimasi model, lalu implementasi dan penggunaan model, dan terakhir pemeliharaan dan pembaruan model. Di sini ada definisi atau pengertian artificial neural network, ini mana ANN atau jaringan saraf tiruan adalah model komputasi yang terinspirasi dari cara kerja otak manusia. ANN juga digunakan untuk mengenali pola, melakukan klarifikasi, dan memprediksi data dengan cara menghubungkan sejumlah neuron dalam sebuah jaringan. Model ini terdiri dari 3 komponen. Yang pertama itu ada input layer, yaitu lapisan masukan untuk menerima data dari dunia luar, misalnya gambar, teks, atau angka. Lalu yang kedua ada hidden layer, yaitu lapisan tersembunyi, yaitu lapisan yang di tengah untuk mengolah data dengan melakukan transformasi matematis. Lalu jaringan dapat memiliki satu atau lebih lapisan tersembunyi. Yang ketiga ada output layer atau lapisan keluaran, yaitu untuk menghasilkan hasil akhir seperti kelas prediksi atau nilai kontinu. ANN telah dilatih menggunakan algoritma seperti propagation yang memperbarui bobot dan bias jaringan berdasarkan kesalahan antara prediksi dan hasil yang sebenarnya. ANN juga dapat digunakan untuk berbagai aplikasi seperti pengenalan wajah, diagnosa medis, prediksi pasar saham, dan pengolahan bahasa alami. Lalu yang selanjutnya ada artificial neural network. Ini yang lapisan-lapisannya tadi. Di sini input layer, lalu hidden layer, dan output layer. Lalu selanjutnya itu penerapan artificial neural network atau ANN dalam memprediksi kapasitas dukung fondasi tiang. ANN yang digunakan untuk memprediksi kapasitas dukung fondasi tiang dengan memodelkan hubungan kompleks antara variabel seperti kedalaman, diameter, jenis tanah, dan beban. Lalu model ini dilatih dengan data historis dan menggunakan lapisan tersembunyi untuk mengidentifikasi pola non-linear. Lalu spesifikasi sistem yaitu sistem operasi Windows 10/11 Linux, lalu perangkat keras CPU Intel Core i5 i7, lalu RAM-nya 8GB, GPU-nya opsional. Lalu perangkat lunaknya Python, TensorFlow, Keras, Scikit-learn, Pandas, dan NumPy. Selanjutnya kasus untuk penerapan artificial neural network atau ANN dalam memprediksi kapasitas dukung fondasi tiang, yaitu ada aturan dasarnya, yang dimana di sini ada input fitur. Itu untuk kedalaman, diameter, jenis tanah, itu 1 sama dengan pasir, 2 sama dengan lempung, 3 sama dengan batu dan bahan. Lalu target outputnya kapasitas dukung nilai kontinu dalam satuan KN. Lalu selanjutnya ada pre-processing, yaitu untuk normalisasi data menggunakan standar Square. Lalu
untuk memisahkan data, 80% untuk pelatihan, dan 20% lagi untuk pengujian. Lalu ada arsitektur ANN, yang dimana itu lapisan input, lapisan tersembunyi, dan lapisan output. Itu lapisan inputnya sesuai jumlah fitur, yaitu 4 neuron jika ada 4 fitur. Lalu lapisan tersembunyinya ada beberapa lapisan dengan neuron yang lebih sedikit. Lalu yang outputnya itu 1 neuron untuk kapasitas dukung. Selanjutnya ada fungsi aktivasi, yaitu ReLU untuk lapisan tersembunyi, lalu linear untuk lapisan output. Selanjutnya ada optimasi dan loss, yaitu ada optimizer, lalu mean square error atau MSE untuk mengukur loss. Lalu ada proses pelatihan, yaitu tentukan EPOS, itu jumlah iterasi pelatihan, dan batch size, yaitu jumlah data per iterasi. Lalu selanjutnya ada evaluasi, itu untuk uji modal dengan data pengujian dan nilai loss untuk akurasi. Lalu prediksi untuk menggunakan model untuk memprediksi kapasitas dukung pada data input baru. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menyampaikan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya, Sinta Bella. Di sini ada kasusnya, yaitu penerapan Artificial Neural Network atau ANN dalam memprediksi kapasitas dukungan fondasi tiang. Nah, inputnya yaitu ada kedalaman. Jadi kedalaman tiang dalam meter misalnya 10, 15, 20, 25, 30. Kemudian diameter tiang dalam meter misalnya 1, 1,2, 1,5, 1,7, 2. Kemudian jenis tanah. Nah, jadi kode jenis tanah 1 sama dengan pasir, 2 sama dengan lempung, 3 sama dengan batu. Kemudian ada beban yang diterima oleh tiang dalam satuan misalnya 100, 150, 200, 250, 300. Kemudian ada kapasitas dukung. Nilai kapasitas dukung yang diukur dalam satuan misalnya 150, 200, 250, 300, 350. Kemudian metode yang digunakan yang pertama itu pemisahan fitur dan target. Fitur itu X adalah kedalaman, diameter, jenis tanah, dan beban. Kemudian target itu Y adalah kapasitas dukung tiang. Kemudian ada normalisasi data menggunakan standar scalar dari Schikit-Learn untuk menormalkan data fitur agar lebih mudah diproses oleh model ANN. Kemudian pembagian data dibagi menjadi 80% untuk pelatihan dan 20% untuk pengujian dengan train test build. Kemudian ada model ANN, yang pertama itu menggunakan keras sekuensial untuk membuat model, yang kedua itu menambahkan lapisan input, lapisan tersembunyi dengan fungsi aktivasi perlu, dan lapisan output dengan aktivasi linear untuk prediksi nilai kontinu. Kemudian ada pelatihan model. Nah, jadi model dilatih menggunakan algoritma Adam dengan loss mean square error selama beberapa epoch. Kemudian ada evaluasi dan prediksi menggunakan data pengujian untuk mengukur akurasi model dan menghasilkan prediksi kapasitas dukung. Nah, ini adalah analisa modelnya. Ini adalah RMSE-nya. Kemudian di sini adalah jumlah node hidden layer-nya. Kemudian ini adalah jumlahnya dari 3000 ke 1000 jumlah node hidden layer 2-nya. Kemudian di sini gambaran dari fungsi aktivasinya, grafik dari fungsi aktivasi. Kemudian ini ada grafik dari learn rate. Nah, jadi ini adalah tabel hasil prediksi kapasitas dukung fondasi tiang ANN. Nah, jadi penerapan menggunakan pattern. Nah, jadi ini contoh datanya di sini. Jadi contoh datanya itu ada import 6PSNP, kemudian kita import pandas PD-nya, kemudian kita from sklearn, kemudian model selection import trend test split, kemudian kita from sklearn pre-processing import standard scalar, kemudian kita from sklearn, kemudian linear model import linear regression, kemudian kita from scalar matrix import mean square error. Kemudian di sini ada datanya, kita masukkan kedalamannya berapa, diameternya berapa, jenis tanahnya, kemudian bebannya, kemudian kapasitas pendukungnya. Kemudian ini untuk membuat data dan memisahkan fitur dan target.
Nah, jadi di sini kodenya df sama dengan pd date frame atau data, kemudian x-nya itu sama dengan df drop atau kapasitas dukung, x sama dengan 1 values, kemudian y sama dengan df kapasitas dukung dot values. Kemudian ini membagi data menjadi data pelatihan dan pengujian 80%, pelatihan 80% pelatihan, 20% pengujian. Ini scalar sama dengan standar scalar, kemudian x scale sama dengan scale dot fit underscore transform, kemudian di sini ada x train, x test, x y train, y test, kemudian sama dengan train test split, x scale scale koma y test size sama dengan 0,2, random state 42. Nah, jadi di sini ada modelnya linear regression, kemudian model fitnya x train, y train, kemudian predictionnya model predict, x test, kemudian ada ms-nya mean square error, y test prediction, kemudian kita print mean square errornya, kemudian kita print prediksi kapasitas dukungnya. Jadi di sini outputnya mean square errornya itu di 8.07793 sekian, kemudian kita prediksi kapasitas dukungnya itu di 200. Baik, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.